Tapi ya he is the best Indonesian president ever. Buat saya tuh ever. Ya, nggak ada presiden Indonesia sebaik dia ya. Artinya apa? Artinya dalam keadaan yang paling berat pun dia mampu melewati itu semua. Nah, kalau kita runut lagi ke belakang, mengapa dia mampu melakukan itu? Karena memang dia punya selain kecerdasan juga kebersihan hati dan juga modalitas kerendahan hati yang luar biasa. Dia mampu meyakinkan lawannya dalam 2 kali kontestasi pemilu, yaitu Pak Prabowo Subianto, untuk menjadi bagian dari kabinetnya dia. Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movila, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama atau untuk kita ulas bersama pemirsa, di mana dalam sambutan Pak Jokowi kali ini, di mana terlihat sangat mengharukan sekali terkait dengan bagaimana lawan politiknya Pak Jokowi itu menyerang personal Pak Jokowi sampai pokoknya nggak tega deh. Coba kita tonton terlebih dahulu ya, dan seperti apa komentar kalian tulis di kolom komentar pemirsa. Ini sangat terharu sekali saya. Saya juga sering dikritik tajam. Ada gambar wajah saya yang unik-unik, yang aneh-aneh di sampul media, di sampul majalah, di media sosial, dan ramai sekali, aneh-aneh, tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah buat saya. Tapi cucu saya ada yang komplain. Mbah, manggil saya kan Mbah, wajah Mbah kok jadi digambar jelek banget. Ya, itulah. Ini bagian dari penghormatan saya atas kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat. Serangan-serangan tersebut, pertama, terlalu elitis. Ya misalnya begini, siapa sih yang sebetulnya di kalangan rakyat yang cukup peduli dengan isu Fufu Fafa, ya? Apakah betul ini adalah sebuah akun Gibran di Kaskus gitu ya? Ya, who cares dengan itu semua? Dan biasa-biasa aja lah kalau kita baca apa yang dikatakan si Fufu Fafa ini. Memang kasar, tapi sesuatu yang sebetulnya untuk ukuran Indonesia adalah kalimat-kalimat yang biasa dilontarkan. Dan belum tentu itu sebetulnya adalah akunnya Gibran. Dan juga konteksnya kan ini 1 dekade yang lalu kan? 10 tahun yang lalu, 2014. Saat dimana kedua-duanya sama-sama kasarnya loh. Sama kasarnya. Kubu lawan, bahkan Prabowo waktu itu menyerang Jokowi juga dengan sangat keras. Betul. Ya. Jadi, people just do not really care tentang itu. Dibandingkan dengan apa yang sudah kita nikmati selama 10 tahun, dan orang harus pasti mengakui bahwa ini berkat Pak Jokowi kan. Ya misalnya saja yang tadi saya katakan, LBH itu mengatakan bahwa di semua lini ya Pak Jokowi itu gagal. Tapi kan masyarakat merasakan sendiri, bukan soal dia dapat bansos atau tidak ya, tapi misalnya bagaimana infrastruktur terbangun, bagaimana demokrasi berjalan, bagaimana sekarang ada perasaan bahwa masyarakat dihargai, Pak Jokowi itu bertemu langsung dengan rakyat, dan juga anak-anaknya sendiri juga kenapa selalu tinggi suaranya. Kemarin Kaisang ternyata di Jawa Tengah dia tinggi suaranya di kalangan rakyat, karena mereka merasa, dalam pandangan saya ya, mereka merasa bahwa anak-anak ini emang turun, ketemu sama mereka dan berbicara dengan mereka. Jadi mereka nggak peduli lah, misalnya kalau dikatakan, ya tapi sekarang istri Pak Jokowi, Bu Iriana, itu pakai Hermes. Ya udahlah, di Indonesia yang pakai Hermes kan juga bukan dia aja, yang lain-lain juga begitu kan. Jadi ini bahasa-bahasa, menurut saya, serangan itu serangan yang sangat kelas menengah. Serangan bukan menengah, bahkan elit. Ya, ketika tadi dikatakan ada, misalnya ada demonstrasi, ya saya kan juga dulu demonstran gitu ya. Saya bisa merasakan kok seberapa besar sih demonstrasi yang terjadi sekarang ini, ya. Tidak ada sesuatu yang luar biasa terjadi di kalangan masyarakat. Ini seperti, ingat istilah echo chamber ya. Percakapan terjadi di kalangan tertentu saja dan mereka saling memperkuat dan mengatakan bahwa memang udah hancur lah ini Pak Jokowi ini. Ini udah memalukan dia ini. Tapi sebetulnya dia ngomong sama orang-orang yang sejak dulu memang menganggap bahwa Pak Jokowi itu memalukan. Jadi nggak ada sesuatu yang baru. Jadi bukan men-change, tapi mereinforce. Bukan mengubah cara berpikir orang,
Tapi dengan orang-orang yang sudah memang punya skeptisisme terhadap Jokowi, itu di-reinforce. Ya. Jadi saya duga, di satu sisi ini menunjukkan bahwa orang betul-betul menghargai, bisa merasakan betul-betul manfaat yang dibawa oleh kehadiran Pak Jokowi selama 10 tahun. Saya sendiri akan selalu mengatakan, mungkin saya berlebihan ya Bang ya, tapi ya he is the best Indonesian president ever. Buat saya tuh ever. Ya, nggak ada presiden Indonesia sebaik dia ya. Dan masyarakat mungkin tidak dengan cara saya barusan, tapi juga merasakan itu. Bayangkan bagaimana Pak Jokowi ketika berjalan misalnya dia sedang turun dan orang berteriak memanggil-manggil namanya, juga ketika di stadion sepak bola, walaupun kemudian di speed seolah-olah ada orang berteriak-teriak bajingan gitu ya. Itu kan bohong gitu ya. Tapi yang the real, yang situasi yang realnya adalah bahwa dia jalan dan orang berteriak-teriak memanggil Jokowi, memanggil Gibran, memanggil Kaisang. Jadi di satu sisi adalah orang menghormati, menghargai dengan apa yang sudah dia capai. Kedua, orang merasakan bahwa lawan-lawan itu jahat banget ya sama dia. Ya, berulang-ulang nyerang Fufu Fafa, bahkan tentang bau badan istrinya Kaisang dan seterusnya. Jangan salah loh, masyarakat tuh berpikir. Jadi dia tidak pasif menerima apa saja yang dikatakan oleh para penyebar propaganda. Yang terjadi adalah, kalau saya sih, yang saya tahu, ya maaf nih ya, enggak tuh istrinya Kaisang, enggak ada masalah dengan, karena saya beberapa kali at least berada di dekat dia. Jadi ini yang orang ini siapa sih yang ngomong begini ya? Tapi taruhlah kita abaikan apakah benar itu begitu ya bau badannya. Tapi itu kan menciptakan rasa simpati dari masyarakat. Ya, kalau Anda orang baik dan Anda itu difitnah, diserang, di hoax segala macam, yang terjadi adalah saya justru membenci orang yang menjelek-jelekan Anda. Karena saya akan mengatakan, orang itu sudah sangat baik loh sama saya. Kenapa kalian itu harus menjelek-jelekan dia, menyakiti dia? Saya support Anda deh. Nah, saya rasa sederhananya kalau dari pandangan saya adalah dua hal tadi. Di satu sisi dia memang berprestasi, itu dihormati, dihargai, itu tidak dibuat seolah-olah bukan sesuatu yang direkayasa. Kedua adalah orang care sama dia dan marah dengan orang-orang yang menyerang dia. Dan karena itu kalau dikatakan, apakah Anda puas? Puas ya. Kenapa? Masalahnya di mana? Ya. Nah, kalau menurut Mas JG, dengan hasil survei terbaru tadi, gimana Mas JG melihatnya itu? Minggu lalu kebetulan saya saling mengirim WhatsApp sama beberapa teman dekat lah. Nah, salah satu teman dekat ini kemudian membicarakan soal Pak Jokowi. Bagi dia, Pak Jokowi itu spektakuler 9 tahun terakhir, dipuji banyak orang, dipuja banyak orang 9 tahun terakhir, namun hanya dalam kurang dari 1 tahun, reputasinya anjlok, tidak ada orang lagi yang suka sama dia dari orang yang begitu agung menjadi orang yang terhinakan. Waduh, waktu saya baca itu saya sedih sekali. Karena bagi saya, teman ini bukan sekedar teman ini juga bagi saya sahabat, dan dia pernah juga menerima nikmat. Nikmat itu artinya kepercayaan dari Pak Jokowi sebagai salah satu duta besar di satu negara gitu. Ini viewers pasti bertanya-tanya nih, siapa yang duta besarnya? Saya nggak perlu sebut lah. Saya sedihnya karena kenapa dia begitu naif untuk melakukan penilaian yang begitu jahat menurut saya, dan itu terus terang mengurangi simpati saya kepada dia, dan saya kecewa sekali ketika saya baca itu. Bukan karena kemudian saya menganggap saya harus berdiri membela Pak Jokowi membabi buta, tapi kan apa yang dia tuliskan itu betul-betul cuma berangkat dari pemahaman dia yang sempit atau dari pembacaan dia terhadap media sosial barangkali. Dan itu mungkin juga terbatas lagi media sosial yang isinya juga terbatas. Artinya pengguna juga paling kecil di antara medsos yang lain. Dugaan saya dia mungkin mengikuti itu dari X, ya, gitu. platform X. Nah, akibatnya yang isinya itu para pembenci. akibatnya dia kemudian mengambil kesimpulan seperti itu begitu. Jadi akhirnya saya merenung setelah berkomunikasi sama dia itu, jangan-jangan dia sebenarnya adalah pembenci Jokowi, gitu. Bahwa beberapa belakangan ini dia cukup netral,
Mungkin karena Pak Jokowi berikan kepercayaan kepada dia. Tetapi sebenarnya menurut saya, dia adalah pembenci Jokowi dan nggak pernah berhenti sampai hari ini membenci Jokowi. Ya. Jadi karena hanya memahami dari X, aplikasi medsos X itu, kemudian dia dengan cepat mengambil kesimpulan yang menurut saya sangat memalukan menurut saya gitu. Ya. Untuk orang yang punya kapasitas dan kapabilitas yang menurut saya mengagumkan dia ini gitu. Nah kemudian saya antara marah dan antara kecewa, saya tetap mencoba untuk hangat menjawab. Saya sampaikan berani taruhan, saya bilang bahwa serendah-rendahnya kalaupun tingkat popularitas Pak Jokowi ini anjlok, tidak akan lebih dari 60%, saya bilang. 60? Ya, saya bilang serendah-rendahnya tidak akan kurang daripada 60%. Artinya Pak Jokowi tetap akan dicintai lebih daripada 60%. Jadi kalau sebelumnya misalnya 70-an, sebelumnya kan 75-an, sekarang pun kalau jatuh karena anggapan dia itu nggak akan jauh dari 60% gitu. Ya dia sih nggak jawab, tetapi saya harus tegas menyampaikan itu kepada dia dengan kalimat ajakan taruhan itu, karena bagi saya orang ini keterlaluan gitu. Nah kalau ada pertanyaan, mengapa Pak Jokowi begitu kuat, begitu katakanlah begitu hebatnya, saya bisa jawab dengan cara melihat apa yang dikerjakan 10 tahun ini. Menurut saya 10 tahun ini Pak Jokowi melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa. Kita ketahui dia bukan presiden yang terpilih dan kemudian menguasai partai politik secara langsung. Artinya apa? Dari pertama kali dia dilantik sebagai presiden 2014 itu sampai 10 tahun ini, dia harus berakrobatik untuk mengelola kekuasaan. Bagaimana kemudian dia harus berakrobatik menjaga hubungan dengan semua partai politik, menjaga semua ego-ego dari partai politik, tapi tetap apa yang dia cita-citakan, apa yang dia kerjakan yang terbaik untuk orang banyak dan untuk masyarakat Indonesia ini, mampu juga dia lakukan. Bahwa tentu pasti banyak hambatan-hambatan dalam hal itu, tetapi paling tidak kita ketahui rasanya hampir semua program-program dia bisa dia eksekusi dengan baik. Nah, pada periode kedua dia lebih sulit lagi karena Indonesia dan dunia menghadapi wabah COVID. Namun dengan intuisi dia yang tajam, dengan tentu ya kecerdasan dia juga dengan pengalaman 5 tahun sebelumnya sebagai presiden, dia juga mampu untuk membawa dan menjaga Indonesia dalam melewati COVID itu dengan minimalis korban, kemudian juga dengan minimalis kerusakan ekonomi. Begitu pilihan-pilihan dia waktu itu ya rasional. Dia tidak kemudian panik, kemudian melakukan penutupan semua aktivitas yang resikonya kerusakan ekonomi yang luar biasa. Dan dengan situasi yang begitu beratnya, pertumbuhan ekonomi kita masih bisa mencapai angka 5%, dan itu termasuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibandingkan negara-negara lain. Nah oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa terkait dengan konten kali ini ya. Seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi kepada pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.